Yang pertama yaitu pengertian model terdit. Sebelum kita memasuki mengenai definisi model terdit, kita akan mengamati terlebih dahulu gambar tersebut. Ketika model terdit ini digambarkan dengan kaca pembesar, artinya kaca pembesar tersebut merupakan gagasan besar yang dapat memperbesar semua konten yang berhubungan dengan pendekatan metakurikulum. Sedangkan untuk lambang seperti sate burung puyuh, maksudnya model tersebut memiliki berbagai macam mata pelajaran yang mencakup secara luas. Nah, telah kita ketahui bahwasanya metakurikulum tersebut sejatinya yaitu melihat konsep secara luas. Sebelum membahas mengenai pengertian model terdit, kita harus mengetahui apa sih itu metakurikulum? Metakurikulum adalah semacam kesadaran atau kontrol atas keterampilan dan strategi pemikiran serta pembelajaran yang melebihi bahan-bahan pembahasan. Nah, untuk itu, model pembelajaran terdit ini dapat juga disebut sebagai model pembelajaran terantai atau model pembelajaran yang memadukan bentuk keterampilan, mulai dari keterampilan berpikir, sosial, serta belajar teknologi. Nah, terdapat juga semua disiplin ilmu yang dapat dilakukan dengan pendekatan untaian tersebut. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya model terdit atau model untaian adalah model integrasi kurikulum yang fokus pada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Nah, setelah pembahasan mengenai pengertian model terdit, selanjutnya yaitu karakteristik model terdit. Nah, karakteristik dari model terdit itu sendiri, karakteristik yaitu ciri khusus dari model terdit tersebut yang meliputi dapat memadukan beberapa keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan berpikir atau thinking skill. Keterampilan berpikir ini dapat memuat keterampilan berpikir secara kritis dan keterampilan berpikir secara kreatif. Di mana untuk keterampilan berpikir kritis itu terdapat untaian petunjuk seperti misalkan penggolongan atau membandingkan dan membedakan. Kemudian pengurutan serta dapat menganalisa sebuah kesalahan atau sebuah pendapat. Kemudian untuk keterampilan berpikir kreatif. Nah, keterampilan berpikir kreatif itu sendiri, untaian tanggapannya seperti dapat meramalkan sebuah kejadian-kejadian atau melakukan hipotesa, kemudian melakukan penemuan. Nah, hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya seseorang dapat berpikir secara kreatif. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan sosial atau social skills, di mana keterampilan sosial itu sendiri merupakan keterampilan yang digunakan seseorang dalam khususnya bersosialisasi atau berinteraksi antar sesama. Nah, di mana keterampilan sosial itu dapat berupa komunikasi, kepercayaan, kepemimpinan, dan resolusi konflik. Contoh dari komunikasi itu sendiri yaitu memperjelas, artinya kita harus memperjelas apa yang akan kita katakan atau ucapkan kepada orang lain. Nah, untuk keterampilan sosial kepercayaan, hal tersebut dapat berupa menghargai pendapat orang lain, kemudian kita dapat menerima pendapat orang lain dan kita juga dapat mengembangkan sebuah ide. Selanjutnya yaitu kepemimpinan, dapat berupa tanggung jawab, di mana saat diberi amanah atau tugas, kita harus bertanggung jawab menjaga amanah tersebut atau mengerjakan tugas tersebut. Kemudian resolusi konflik, di mana resolusi konflik itu sendiri dapat berupa menyetujui gagasan orang lain, mencari sebuah kesepakatan, serta dapat mengambil sebuah kesepakatan. Nah, keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan belajar atau study skills. Nah, keterampilan belajar di sini yaitu keterampilan yang dapat membantu siswa dalam hal membaca, mendengarkan, serta dapat mengingat segala aspek pembelajaran.
di mana keterampilan belajar tersebut merupakan sebuah keahlian yang didapatkan oleh seseorang itu sendiri, dan dengan mengoptimalkan pencakupan aspek mengenai cara-cara belajar yang baik, serta terdapat aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Selanjutnya, keterampilan yang keempat yaitu keterampilan bekerja sama atau cooperative skills, di mana merupakan suatu keterampilan peserta didik dalam melakukan sebuah komunikasi secara interpersonal dengan sesama peserta didik ataupun dengan guru untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bentuk keterampilan bekerja sama ini sangatlah penting diterapkan atau dimiliki oleh peserta didik, di mana dapat meliputi adanya perubahan tingkah laku, penambahan pemahaman, serta dapat penyerapan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan kecerdasan ganda atau multiple intelligence skills, di mana peserta didik itu sendiri memiliki sebuah kemampuan kecerdasan ganda, yang misalnya seperti linguistik verbal atau kemampuan dalam membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Nah, adapun hal matematik, yaitu matematis logis, di mana siswa memiliki kemampuan penggunaan bilangan, logika, serta penalaran. Hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya individu tersebut memiliki kecerdasan ganda karena dapat mengintegrasi kemampuan-kemampuan tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan model kredit akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pemateri kedua akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan model kredit. Kelebihan model kredit yang pertama yaitu konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan perilaku metakognitif sehingga peserta didik dapat belajar sebagaimana seharusnya belajar di masa datang sesuai laju perkembangan era globalisasi. Yang kedua, guru dapat memasukkan keterampilan berpikir, bekerja sama, dan kecerdasan multiple dalam isi mata pelajaran. Yang ketiga, peserta didik memperoleh berbagai jenis keterampilan berpikir yang dapat ditransfer menjadi kecakapan hidup. Yang keempat, keterampilan yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan siswa sehingga tidak bertumpang tindih. Selanjutnya, kekurangan model kredit. Yang pertama, hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tidak ditunjukkan dengan jelas atau gamblang. Yang kedua, permukaan metakurikulum atau intinya perpindahan keterampilan hidup, tetapi mata pelajaran tetap statis. Yang ketiga, permukaan antara dan di antara pokok kajian materi sama sekali tidak ditekankan. Yang keempat, guru umumnya masih memerlukan suatu pemahaman, keterampilan, dan strateginya agar dapat menyusupkan metakurikulum melalui isi pelajaran. Nah, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dan penerapan model kredit akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rindy Atika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dan contoh penerapan pembelajaran terpadu model kredit. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai langkah-langkah model kredit. Langkah-langkah yang dilakukan dalam model pembelajaran kredit antara lain: 1. Menetapkan keterampilan yang diuntaikan dalam pembelajaran keterampilan. Yang kedua, memilih mata pelajaran yang cocok untuk dipadukan dengan model pembelajaran kredit ini. Yang ketiga, mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntaikan. Yang keempat, merumuskan indikator pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah menetapkan keterampilan.
Selanjutnya adalah contoh penerapan pembelajaran terpadu model kredit. Contohnya ini terdapat pada kelas 4 SD, yaitu pada mata pelajaran IPA mendeskripsikan sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, pada mata pelajaran IPS, yaitu memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan, alam, sosial, dan budaya. Yang ketiga, pada mata pelajaran matematika, menyatakan kesimpulan berdasarkan tabel atau grafik. Dan yang keempat, pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi dari teks wawancara tentang jenis-jenis pekerjaan serta kegiatan ekonomi dan koperasi dengan bantuan guru dalam bentuk lisan dan tulisan dalam memilih kosakata baku. Baik, sekian itulah tadi penutup penjelasan pada materi model 3D kali ini.